Sidang dugaan perundungan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Fadel Al-Fajar Bajideh terhadap Loli kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 9 Juli kemarin. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi, yakni asisten rumah tangga dan housekeeping apartemen tempat kejadian perkara berlangsung. Keterangan para saksi menjadi sorotan karena dinilai sebagai salah satu kunci untuk mengungkap kronologi peristiwa yang menimpa Loli secara lebih jelas. Menyikapi jalannya persidangan, pakar hukum pidana Tommy Triyunanto turut memberikan pandangannya terkait perkembangan kasus ini. Lantas benarkah Fadel bisa terjerat hukuman maksimal usai kesaksian dan bukti-bukti terkuat di muka persidangan? Kita melihat bukti-bukti yang disampaikan sudah cukup kuat untuk bisa sampai dengan putusan. Tentunya proses sidang ini masih berjalan panjang, yang artinya proses sidang ini dari mulai saksi, nanti lanjut ke pledoi, lanjut lagi ke replik dan duplik, di mana dua belah pihak ini saling menyanggah dan memberikan satu bantahan-bantahan dan penguat dengan bukti-bukti. Tentunya ini yang menjadi proses sidang ini memakan waktu yang cukup lama kalau saksi-saksinya banyak. Terus mau dihadirkan saksi adecak, saksi yang meringankan, nanti ada saksi mahkota, atau nanti bisa memperkuat dari pihak terdakwa untuk bisa disampaikan kepada majelis. Tentunya ini salah satu goals yang cukup baik untuk bisa acara sidang ini bisa berjalan dengan sampai ke titik akhir untuk bisa menemukan satu keadilan. Melihat hal tersebut, tentunya Fadel Bajideh saat ini menghargai dan mengikuti prosesi sidang yang sedang dijalankan dan mengikuti fakta sidangnya sampai dengan prosesi sidang ini sampai di proses penuntutan dan proses putusan nanti. Nggak ada kesaksian meregang, disampaikan tadi ada hampir meregang nyawa. Tidak ada. Dalam proses acara sidang pidana, biasanya saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU itu saksi yang memberatkan pihak terdakwa. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan untuk menguatkan dan memberikan kepastian ataupun menyempurnakan daripada dakwaan. Kenapa? Karena dari dakwaan dan alat-alat buktinya itu diperkuat dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Boleh dihadirkan oleh pelapor. Dalam hal ini Nikita Mirjani. Sidang yang digelar secara tertutup itu diakui berjalan dengan lancar oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan tersebut, sejumlah saksi yang dihadirkan dinilai memberikan keterangan penting terkait kasus yang menyeret nama Fadel Al-Fajar Bajideh dan Putri Nikita Mirzani, atau yang akrab disapa Loli. Keterangan para saksi menjadi sorotan karena mereka dianggap mengetahui secara langsung sejumlah peristiwa yang terjadi. Lantas benarkah para saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi kunci yang tahu betul soal hubungan Fadel dan LM? Dan seperti apa pendapat Tommy Triyunanto terkait saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut? Yang pasti kesaksiannya bagus banget. Tadi saya bilang semakin terang benderang. Mudah-mudahan itu saya selalu sampaikan. Saya bersyukur banget setiap sidang selalu ada keajaiban. Tuhan bantu di dalam persidangan. Saksi pun baik memberikan keterangannya. Mudah-mudahan memang itu yang terjadi karena di bawah sumpah dan dia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya baik-baik aja. Insya Allah bisa meringankan ya. Dalam proses sidangnya Fadel Bajideh, saksi ini biasanya memberatkan pihak terdakwa. Kenapa? Karena
saksi tersebut yang dihadirkan oleh JPU, dalam hal ini juga dihadirkan oleh pelapor, itu adalah untuk menguatkan daripada dakwaan. Nah, dia boleh memberikan saksi-saksi untuk menguatkan alat bukti dan menguatkan dakwaannya. Namun, penyesalan Fadel tampaknya sudah terlambat. Meski di hadapan majelis hakim ia dengan tulus menyampaikan permintaan maaf kepada Loli dan sang ibu, Nikita Mirzani, namun respons yang diterima justru dingin. Nikita mengaku tak akan memaafkan Fadel atas perbuatan yang telah menyakiti putri sulungnya itu. Maka seperti apa respon keluarga saat Nikita tak mau memaafkan Fadel dan menginginkan Fadel dihukum seberat-beratnya? Bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak, Nggak akan apa gimana kan? tidak akan. Tidak, Kenapa alasan? Jalan. karena putri sematawayang saya sudah dihancurkan. Del, katanya Kak Nikita nggak mau maafin kamu, Del. Gimana, Del? Sangat benar. Udah jadi resiko kamu juga nggak sih Del? Pegangan tangan. Kemarin ketemu Loli gimana, Pak Del? Ya, masih sayang nggak sih, Pak Del? Kangen nggak ketemu Loli Apa kemarin? kangen gitu, Pak Del? Nih gue depan kamu banget sih Del. Ketemu, weh. Nggak apa-apa, haknya untuk tidak memaafkan, nggak apa-apa. Sudah didengar aja kemarin permintaan maafnya, sudah alhamdulillah. Memang semua butuh waktu, ya. Jadi ya biarlah hak mereka. Jadi intinya ya semua hak, kita minta doa dari masyarakat juga untuk semuanya Berjalan dengan baik. dengan baik. Terus semuanya bisa kembali ke tempatnya ya semula ya, masing-masing lah pokoknya tetap terus ini ya lancar ya. Iya, lancar semuanya. Pasca ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, banyak perubahan yang mulai terlihat pada diri Fadel Bajideh. Sosok yang sebelumnya dikenal keras kepala dan bersikukuh menolak semua tuduhan yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadapnya, kini perlahan menunjukkan sisi yang berbeda. Fadel tampak lebih tenang dan introspektif, seolah mulai menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Bubur kacang hijau dia pesen apa buatan nyokap ya kan, sama ini kopi paling. Mentalnya dia Alhamdulillah baik kuat, ya. kuat. Alhamdulillah mentalnya kuat karena ada support. Ya, kita selalu hadir di setiap persidangan Fadel, dan Mama juga selalu berdoa juga. Nggak putus asa untuk support Fadel sampai kapanpun. Selalu support Fadel dan selalu Fadel setiap waktu. Cuma pengen sampein aja, terkadang ke tempat yang benar itu melalui jalan yang salah, itu aja. Kalau dari Fadel seperti itu membuat introspeksi Fadel jadi lebih baik buat ke depan, seperti itu.